Kemudian kata Nabi SAW, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwib. Adalah Nabi SAW jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Walakin baina dzalik, tapi di antara keduanya. Jadi kalau ini kepala di sini Bu ya, ini kepala, anggaplah ini punggung sedang ruku, ya kan? Posisi ruku itu harus lurus. Jangan sampai kepalanya dongak seperti ini. Jangan sampai kepalanya terlalu menunduk seperti ini. Tapi harus lurus seperti ini. Makanya posisi tangan dalam ruku itu harus memegang lutut. Karena hanya dengan memegang lutut, posisi dari punggung itu akan lurus seperti ini. Sebab kalau yang dipegang paha pasti akan begini. Kalau dipegang betis pasti akan begini. Tapi kalau dipegang lutut pasti lurus. Makanya ketika ruku jangan paha yang dipegang, nanti dongak begini. Ataupun terlalu bawah yang dipegang, betisnya pasti akan begini posisi punggungnya. Makanya harus lutut, makanya akan begini kondisinya. Itulah diantara tidak mendongak, tidak juga merunduk. Lurus begini ketika ruku. Dan ruku ini juga harus banyak diperhatikan, sering saya jelaskan. Posisi ruku ini posisi penting dalam sholat. Karena disitulah dosa-dosa kita digugurkan. Jadi saat ruku itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hamba memulakan sholat dengan takbiratul ihram, maka Allah akan meletakkan semua dosa di pundaknya. Kemudian saat ruku itulah berguguran dosanya dari pundaknya. Makanya posisi ruku ini posisi yang penting dalam sholat, karena saat ruku dosa kita yang dikumpulkan di pundak itu berjatuhan di situ. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa barakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah masuk pada halaman ke-64 dalam hadis ke-87 dalam bab masih tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadisnya dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qiraati bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an uqbati syaitani wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi iftirasha as-sawri. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi SAW membuka salatnya dengan takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Akan tetapi di antara dua kondisi itu,
Jika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku, beliau tidak akan sujud sebelum berdiri tegak i'tidal. Jika beliau telah mengangkat kepalanya setelah sujud, maka beliau tidak akan sujud sebelum duduk dengan tegak. Pada setiap rakaatnya beliau membaca at-tahiyat. Beliau hamparkan kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya. Beliau juga melarang cara duduk setan dan juga melarang seseorang duduk kedua kakinya seperti duduknya binatang buas. Beliau menutup salatnya dengan salam. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan hampir secara detail tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Di mana beliau sebelum salat atau setelah takbiratul ihram, maka beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya membaca surah Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemana basmalahnya? Kenapa tidak ada basmalah di sini? Inilah yang terjadi perselisihan para ulama. Apakah basmalah itu dibaca atau tidak? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang basmalah dibaca atau tidak di dalam surah Al-Fatihah ketika salat. Itu berawal dari perselisihan apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa basmalah itu dia bagian daripada surah Al-Fatihah, sehingga karena dia bagian daripada surah Al-Fatihah, maka harus dimunculkan basmalahnya dan dibaca secara jahr, secara jelas. Dan ini bisa kita lihat umumnya di negeri kita, mereka mengeraskan bacaan basmalah, kemudian hamdalah, dan begitunya surah Al-Fatihah. Bahkan pendapat ini juga mengatakan kalau seandainya ketika membaca surah Al-Fatihah dalam salat kemudian basmalahnya ditinggalkan, dianggap tidak sah, karena dia bagian daripada surah Al-Fatihah. Inilah pendapat Imam Syafi'i, bahwa basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah sehingga harus dibaca seperti ayat-ayat Fatihah yang lain. Artinya kalau di solat yang dikeraskan seperti maghrib, isya, subuh, ya harus dibaca keras. Kalau di solat yang disirkan, zuhur dan asar, ya cukup disirkan saja, artinya dipelankan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Akan tetapi basmalah itu dia ayat yang tersendiri dari Al-Quran, tepatnya di surah An-Naml. Dia bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi bagian daripada ayat dalam surah yang lain, surah An-Naml. Sehingga karena Al-Fatihah ini atau basmalah ini bukan bagian dari Al-Fatihah, makanya tidak perlu dibaca, langsung dari alhamdulillah ayat pertamanya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, qala Allah Ta'ala qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah membagi salat itu sebagiannya untukku dan sebagiannya untuk hamba. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja
hanya milik Allah Rabb semesta alam, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-Rahman ar-Rahim, kalau dia mengucapkan yang maha penyayang, yang maha pengasih, maka Allah akan jawab, asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku, hambaku sedang mengagumi diriku. Wa idza qala, tapi ketika hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, majjadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan aku. Sampai di sini inilah bagian daripada hak Allah. Kan Al-Fatihah terbagi dua. Sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk hamba Allah. Yang sebagian untuk Allah, 3 ayat di permulaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini bagian Allah. Adapun bagian hambanya, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba itu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Qala, maka Allah akan mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku akan diberikan apapun yang dimintanya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang kau murkai dari mereka dan juga kau sesatkan. Maka Allah mengatakan, hadza li abdi wa li abdi masal, ayat ini untuk hambaku dan untuk hambaku akan diberikan sesuai yang dimintanya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menukilkan hadis qudsi, Allah berfirman, salat itu dibagi dua, bagianku dan bagian hambaku. Kemudian Rasul memulakan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi masalahnya ada hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas ini pernah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar dan Umar. Mereka semua tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis yang pertama diperkuat dengan hadis yang kedua. Anas pernah salat di belakang Nabi, tapi Nabi tidak membaca basmalah. Kata beliau, tidak menyebutkan basmalah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua pendapat ini kata Imam Ibnu Utsaimin, fas-shawabul ladzi la syakka fi annal basmalata laysat minal fatihati kama annal basmalata laysat min baqiyati suwari. Yang betul kata Syekh Utsaimin bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, sebagaimana dia juga bukan bagian dari surat-surat yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwa basmalah itu memang disyariatkan dibaca dalam memulakan semua surat dalam Quran kecuali satu, surah At-Taubah. Tidak disyariatkan baca basmalah. Karena ada yang mengatakan surah At-Taubah ini, pertama dia bagian daripada surah Al-Anfal, yang kedua karena dalam surah At-Taubah ini menyingkap tentang borok-borok orang-orang munafik, sehingga tidak perlu memulakan dengan basmalah. Intinya basmalah itu tetap dibaca, tetapi tidak wajib, hanya sunnah saja. Sekali lagi bahwa pendapat yang kuat, basmalah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, tetapi disyariatkan untuk memulakan bacaan semua surat dalam Quran kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Dari sini kita tahu bahwa tetap kita baca basmalah, tapi tidak wajib hukumnya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila beliau sholat,
Maka beliau terkadang mengeraskan bacaan basmalahnya, terkadang menyembunyikan bacaan basmalahnya. Tetap dibaca, tapi terkadang dikeraskan, terkadang tidak dikeraskan. Intinya tetap dibaca, tetapi boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan, atau kadang-kadang dikeraskan, kadang-kadang tidak dikeraskan. Itu intinya dari pembahasan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu diketahui bahwa dalam salat itu tidak boleh meninggalkan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah bagaimanapun dia adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Membaca Al-Fatihah itu dia bagian daripada rukun salat. Tidak bisa ditinggalkan, kalau tidak dibaca batal salatnya. Dalam salat apapun, mau salat wajib, mau salat sunnah, mau salat siang, mau salat malam, maka Fatihah ini tidak bisa diabaikan. Setiap rakaat harus dibaca. Baik salat yang rakaatnya 2 rakaat, baik salat yang rakaatnya 3 rakaat, atau salat yang rakaatnya 4 rakaat atau lebih. Seperti salat witir, maka tetap setiap rakaat harus membaca surah Al-Fatihah. Karena dia adalah rukun daripada rukun-rukun salat yang tidak sah tanpa bacaannya. Lalu kenapa surah Al-Fatihah ini sangat mendominasi dalam salat dibandingkan membaca surat-surat yang lain dalam Quran? Kalau seandainya satu manusia yang sedang salat itu membaca semua Quran tapi meninggalkan Fatihah, maka salatnya tidak dianggap, bahkan tidak sah. Tapi kalau kita balik, tidak ada surat yang dibaca dalam salatnya, tapi Fatihah dibaca, sah. Karena dia telah memasukkan rukun daripada rukun-rukun salat. Maka jawaban kenapa Al-Fatihah ini mendominasi surat-surat yang lain dalam salat, pertama karena dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Yang kedua, surah Al-Fatihah itu termasuk jami'atun lil usuliddin. Jami'atun li usuliddini, mencakup semua usul agama, mencakup semua pondasi agama. Karena seluruh Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah ini juga sebagai obat lil qulubi wal abdan, baik hati ataupun badan. Lah dalam salat kita diperlukan ketenangan supaya lebih khusyuk, dan ketenangan itu letaknya di hati. Lah surah Al-Fatihah itu menjaga kejernihan hati, karena dia adalah obat dari obat-obat hati dan obat dari obat-obat badan. Adapun obat badan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sudah membuktikan. Dia membacakan surah Al-Fatihah kepada seseorang kepala desa yang tersengat kalajengking. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Itu namanya kesehatan badan. Adapun kesehatan hati, karena surah Al-Fatihah ini bisa menenangkan hati bagi pembacanya, sehingga hati yang tenang, hati yang senang akan menambah kekhusyuan di dalam salat. Kemudian yang keempat, bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk ummul kitab, induk dari seluruh kitab-kitab langit. Sehingga wajar kalau seandainya dia adalah induk dari seluruh kitab-kitab langit, termasuk Al-Quran di dalamnya, Injil, Taurat dan Zabur di dalamnya, makanya Fatihah ini tidak bisa dihilangkan dalam salat, karena dia induk semua kitab. Dia induk daripada semua kitab. Dan surah Al-Fatihah ini sendiri cocok dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Terkandung 3 tauhid yang kita yakini, rububiyah, uluhiyah, dan asma serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha juga melanjutkan, wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwib. Baik, sebelumnya di sini Nabi SAW memulakan salatnya dengan takbir. Dan takbir dalam salat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itulah takbir yang disebut dengan permulaan masuknya salat. Permulaan masuknya ke dalam salat. Takbir pertama dalam salat itu disebut takbiratul ihram. Dan itu satu kali saja dilakukan di permulaan salat. Kemudian yang kedua takbiratul intiqal, dan itu banyak diucapkan. Karena setiap membungkuk ataupun setiap berdiri ada takbirnya. Ruku ada takbirnya. Bangkit dari ruku ada takbirnya. Dari i'tidal ke sujud ada takbirnya. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud ada takbirnya. Kemudian sujud lagi ada takbirnya. Kemudian bangkit dari sujud ada takbirnya. Lah takbir-takbir setiap meninggi dan merendah ini disebut dalam istilah para ulama fikih itu takbiratul intiqal namanya. Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Tetapi perbedaannya, kalau takbiratul ihram dia rukun. Dia adalah rukun salat. Kalau salat tidak memulakan dengan takbiratul ihram, berarti batal salatnya. Enggak ada guna salatnya. Karena dialah yang memulakan salat. Tanpa takbiratul ihram tidak ada salat. Maka takbiratul ihram dia adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun takbir ini berbeda dengan mengangkat kedua tangan. Kan saat takbir kita angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Takbir ini bukan mengangkat kedua tangan, tapi takbir itu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan saat takbir itu sunnah hukumnya. Seandainya tidak mengangkat kedua tangan, sah salatnya. Makanya kalau ibu pernah umroh atau haji, melihat orang yang salat di Mekah itu kan macam-macam. Ada yang diam saja, Allahu Akbar, padahal dia sedang takbiratul ihram itu. Ada yang angkat Allahu Akbar. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu tidak wajib. Tapi mengucapkan Allahu Akbar itulah takbiratul ihram. Itu bukan sekedar wajib, itu rukun. Kalau tidak diucap batal salatnya. Ya, jadi takbiratul ihram itu rukun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ingat tidak boleh seseorang menambah lafaz selain takbir. Kalimat Allahu Akbar tidak boleh ditambah Allahu Akbar hil azim, Allahu Akbar kabira, enggak boleh ditambah. Karena salat itu di permulaan saja sudah saya jelaskan bersifat tauqifiyah, terima jadi. Itu bacaan yang diajarkan, itu bacaan yang kita baca. Itu gerakan yang diajarkan, itu gerakan yang kita gerakan. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun manfaat daripada takbir, kenapa kita harus bertakbir dalam salat? Pertama, supaya kita ini menghidupkan syiar salat. Takbir itu adalah syiar daripada syiar-syiar salat. Sebagaimana adzan dan qomat juga bagian daripada syiar sebelum salat, maka takbir itu bagian daripada syiar masuknya ke dalam salat. Yang kedua, bahwa takbir ini supaya lebih mengagungkan lagi kepada Allah dalam salatnya. Karena ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti semuanya kecil di hadapan Allah, termasuk kita yang sedang salat. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, berarti semua selain daripada Allah itu kecil, termasuk kita yang sedang salat, kita kecil di hadapan Allah. Siapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dari situ menambah kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga takbir adalah ibadatut ta'zim. Takbir itu adalah ibadah yang bentuknya pengagungan.
Jadi kalau kita katakan Allahu Akbar, berarti kita sedang mengagungkan Allah. Dan mengagungkan Allah itu bagian daripada ibadah. Maka disebut ibadatu ta'zim, ibadah pengagungan. Maka jangan remehkan takbir dalam salat, karena itu ibadah pengagungan Allah. Termasuk juga ibadatul khudu. Takbir bukan hanya ibadah sedang membesarkan mengagungkan Allah, tapi takbir juga termasuk ibadatul khudu. Khudu itu artinya merasa hina di hadapan Rabbnya, merasa kecil di hadapan besarnya Rabbnya, merasa rendah di hadapan kemuliaan Rabbnya. Karena kalimat akbar berarti akbar segalanya. Kemudian juga Allahu Akbar adalah termasuk ibadatul hub, ibadah kecintaan. Karena tidak mungkin kita ini mencintai Allah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala baik dengan kemahabesarannya kepada kita. Kemudian juga takbir ini termasuk ibadatul khauf, ibadah rasa takut. Karena ketika Allah maha besar, kita kecil, berarti Allah sewaktu-waktu bisa saja dengan kebesarannya menghukum kita dengan azabnya. Maka dari sini timbul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kenapa dalam salat itu memulakan kalimat dengan takbir. Baru kemudian surah Al-Fatihah dengan disirkan basmalah, kemudian dimulakan dan dikeraskan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata Nabi SAW, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwib. Adalah Nabi SAW jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, walakin baina dzalik, tapi di antara keduanya. Jadi kalau ini kepala di sini Bu ya, ini kepala, anggaplah ini punggung sedang ruku, ya kan? Posisi ruku itu harus lurus. Jangan sampai kepalanya dongak seperti ini, jangan sampai kepalanya terlalu menunduk seperti ini, tapi harus lurus seperti ini. Makanya posisi tangan dalam ruku itu harus memegang lutut, karena hanya dengan memegang lutut posisi dari punggung itu akan lurus seperti ini. Sebab kalau yang dipegang paha pasti akan begini, kalau dipegang betis pasti akan begini, tapi kalau dipegang lutut pasti lurus. Makanya ketika ruku jangan paha yang dipegang, nanti dongak begini. Ataupun terlalu bawah yang dipegang, betisnya pasti akan begini posisi punggungnya. Makanya harus lutut, makanya akan begini kondisinya. Itulah diantara tidak mendongak, tidak juga merunduk, lurus begini ketika ruku. Dan ruku ini juga harus banyak diperhatikan. Sering saya jelaskan, posisi ruku ini posisi penting dalam sholat, karena disitulah dosa-dosa kita digugurkan. Jadi saat ruku itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hamba memulakan salat dengan takbiratul ihram, maka Allah akan meletakkan semua dosa di pundaknya. Kemudian saat ruku itulah berguguran dosanya dari pundaknya. Makanya posisi ruku ini posisi yang penting dalam salat, karena saat ruku dosa kita yang dikumpulkan di pundak itu berjatuhan di situ. Kemudian kata Nabi SAW, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku lam yasjud hatta yastawiya qa'im. Jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau tidak akan sujud sebelum berdiri dengan tegak. Artinya i'tidal. Jadi habis ruku kemudian bangkit harus berdiri tegak seperti ini sebelum sujud. Karena ada orang habis ruku belum tegak baru begini langsung dia sujud. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi harus tidak dulu habis ruku tegak begini langsung berdiri, harus tegak begini dulu. Pastikan semua persendian kembali ke masing-masing tempatnya. Jangan belum berdiri masih doyong begini langsung jatuh ke sujud. Itu tidak sesuai dengan tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus i'tidal dengan tegak sehingga semua persendiannya kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Jika beliau telah mengangkat kepalanya setelah sujud, maka beliau tidak akan sujud sebelum duduk dengan tegak. Artinya duduk di antara dua sujud. Mama ibu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud.
Jangan dulu sujud dulu sampai pinggang ini lurus. Lurus begini, duduk. Itu namanya duduk di antara dua sujud. Sampai betul-betul lurus, kemudian sujud lagi ke yang kedua kalinya. Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini, beliau membaca pada setiap 2 rakaat. Karena setiap 2 rakaat mesti ada tasyahud. Mau salat apa saja. Salat subuh 2 rakaat, yang keduanya setelah keduanya tasyahud. Salat maghrib yang 3 rakaat, setelah 2 rakaat pasti tasyahud. Salat isya yang 4 rakaat, setelah 2 rakaat pasti tasyahud. Jadi kata Nabi SAW, beliau membaca setiap selesai 2 rakaat, maksudnya ketika dalam posisi tasyahud, baik awal atau akhir, at-tahiyyata, ucapan at-tahiyyat. Dulu di zaman Rasul, para sahabat Nabi SAW di permukaan solat itu tidak ada yang membaca at-tahiyyatu lillah itu. Tapi mereka membaca assalamu alallah. Assalamu alallah. Keselamatan bagi Allah. Maka Nabi SAW melarang mereka, jangan kau katakan seperti itu. Assalamu alallah. Kenapa? Fa innallaha huwas salam. Karena Allah itulah juru selamat. Ngapain didoakan keselamatan? Keselamatan datang dari Dia. Masa kita mendoakan lo selamat? Tetapi kata Rasul, bacalah at-tahiyyatu lillah. Kemudian wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau hamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Itu duduk iftiras artinya. Iftiras itu artinya menegakkan kaki kiri, kemudian di sini menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, kemudian duduk di atas kakinya. Jadi kaki kanannya diginikan, kaki kirinya diginikan, pantatnya duduk di atasnya. Itu namanya duduk iftirash. Kalau tawaruk, dia melabuhkan pantatnya di bumi, tidak ditaruh di atas kakinya. Itu namanya tawarruk. Kalau iftiras, didudukkan di atas kakinya. Jadi harus pahami istilah iftiras dan tawarruk ini, kan akan terulang-ulang nanti. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa kana yanha an uqbatis syaitani, dan beliau melarang duduk dengan cara duduknya setan. Seperti apa duduk setan itu? Perhatikan ta'liq di 95 footnote-nya itu. Abu Ubadah dan beberapa ulama yang lain mentafsirkan dengan duduk jongkok, yaitu menempelkan pantat di tanah, menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di atas tanah seperti cara duduk anjing atau hewan buas yang lainnya. Jadi inilah cara duduk setan. Ibu lihat posisi anjing duduk, deprak bagi bahasanya ya. Jadi di sini Rasul mengatakan wa kana yanha an uqbati syaitan. Beliau sangat melarang cara duduk dengan cara duduk setan, dan juga melarang seseorang duduk kedua kakinya seperti model duduk binatang buas. Bisa dipahami Bu? Pamannya ini kaki nekuk ke belakang, jadi kakinya dijauhkan ke kanan, kaki kirinya ke kiri, kaki kanannya lebih jauh, kemudian pantatnya di tengah-tengah. Nah begini ya. Kalau orang gemuk susah nanti bangunnya, kalau orang kurus bisa lah, ya kan? Itu duduk seperti itu tak boleh namanya. Itu namanya duduk cara setan atau cara binatang buas. Karena memang posisi anjing seperti itu. Tidak boleh. Kemudian juga di sini wa kana yakhtimus salata bitaslim. Beliau menutup salatnya dengan salam. Beliau menutup salatnya dengan salam. Adapun tentang penjelasan hadis ini nanti akan sampai di hadis berikutnya. Ini kan gambaran tentang salat Nabi dari takbir sampai salam. Adapun rinciannya tentang ruku, sujud, tasyahud nanti akan berjumpa di hadis-hadis berikutnya. Wallahu a'lam. Sekira satu hadis saja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.